Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Senang sekali saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian walaupun hanya dalam tampilan virtual. Tetapi kita percaya bahwa dengan kesehatian kita bersama-sama di malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan kita mau memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Yesus hadir dan yang akan menjamah setiap kita. Pandemi COVID-19 ini terjadi bukan tanpa maksud ataupun tanpa rencana sama sekali, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sesuai dengan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita setiap umat yang percaya kepadanya, kita mempercayai bahwa hal ini adalah baik adanya. Kita diajarkan untuk lebih menghargai hidup ini, menghargai kesehatan, menghargai keluarga, dan yang lebih penting lagi kita menghargai dan memaknai besar setia Tuhan yang tidak berkesudahan setiap hari, baru setiap hari. Mari kita angkat pujian bersama KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah.
Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena hanya di dalam Engkau ada pengharapan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GI Ivan. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul untuk membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan di dalam persekutuan doa malam kita secara jarak jauh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu meskipun secara berjarak jauh ya Tuhan. Tapi kami rindu kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya setiap kami dapat sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kami dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan sendirilah yang berbicara kepada kami, dan kami dapat sungguh-sungguh menikmati waktu-waktu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, John C. Lennox, dia adalah seorang teolog, tapi dia juga adalah seorang profesor Amerika yang pernah berkata seperti ini. Kekristenan menawarkan kepada kita sebuah relasi dengan Tuhan yang tidak dapat dihancurkan. Sekali lagi, John C. Lennox dia pernah berkata seperti ini. Kekristenan menawarkan kepada kita sebuah relasi dengan Tuhan yang tidak dapat dihancurkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nampaknya apa yang dikatakan oleh John Lennox ini berkaitan dengan tema saling mengenal yang kita sama-sama akan baca dan renungkan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini mari kita sama-sama melihat sesungguhnya relasi seperti apa sih yang kita miliki dengan Tuhan yang tidak dapat dihancurkan itu. Nah kalau kita melihat dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15, kita dapat melihat sesungguhnya Tuhan mengumpamakan relasi yang kita miliki dengan Tuhan ini adalah seperti relasi gembala dengan domba. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa relasi yang digambarkan adalah relasi seperti gembala dengan domba? Nah setidaknya ada 2 buah poin yang mari kita sama-sama mau pelajari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita dapat melihat bahwa diri kita itu adalah sebagai pribadi yang sangat rapuh dan membutuhkan Tuhan sebagai gembala. Kenapa? Karena domba adalah binatang, adalah makhluk yang sungguh-sungguh tidak dapat berhidup secara mandiri, ataupun kalau dia hidup secara berkelompok dalam jumlah banyak, dia membutuhkan orang untuk memimpin mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki jarak pandang yang terbatas, mereka pun memiliki jarak pendengaran yang terbatas, dan mereka sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang terbatas juga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia yang Tuhan ciptakan, yang hidup di tengah-tengah dunia ini, memang Tuhan telah memberikan kepada kita hikmat. Tuhan memberikan kepada kita banyak kemampuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama tetap ingat bahwa engkau, saya, kita
kita sungguh-sungguh masih terbatas. Kita masih pribadi yang membutuhkan Tuhan. Kita tidak dapat hidup secara mandiri tanpa pertolongan Tuhan. Bagaimana kita dapat bangun setiap pagi kalau itu bukan merupakan anugerah dari Tuhan yang tetap memberikan kepada kita nafas. Kita dapat melakukan aktivitas kita setiap hari meskipun di dalam masa PSBB kita masih tetap diberikan kesehatan. Bagaimana mungkin itu semua dapat terjadi kalau itu bukan anugerah dan pertolongan dari Tuhan? Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita sadari satu hal. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita masih membutuhkan Tuhan. Kita masih membutuhkan Tuhan. Apakah kita adalah seorang yang terpandang di masyarakat? Atau apakah kita seorang yang memimpin perusahaan? Bapak Ibu Saudara sekalian, setinggi apapun jabatan kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam poin yang kedua, bukan hanya sekedar kita mengenal diri kita yang rapuh, tapi kita juga mengenal siapakah Allah kita. Siapakah Allah yang kita miliki. Tentu saja di dalam pemahaman kekristenan kita sungguh-sungguh sudah belajar bagaimana kita memiliki Allah yang maha kuasa, kita memiliki Allah yang berdaulat, kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan setiap kita dari hukuman maut. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu poin yang menarik yang dijelaskan di dalam ayat ke-15. Di situ dikatakan, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, di dalam budaya Israel pada saat itu, memang gembala berada di dalam kasta, dalam strata yang terendah. Dan kemudian mereka berfungsi untuk menjaga domba-domba mereka. Mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan mereka atas jumlah domba-domba mereka. Jadi ketika ada serigala mau menyerang domba mereka, tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan oleh gembala itu bukannya membiarkan sang serigala mengambil dan memakan dombanya, enggak. Tapi kemudian sang gembala akan berusaha melawan serigala itu, meskipun sang gembala harus digigit oleh serigala itu, meskipun sang gembala itu harus dicakar oleh serigala itu. Tetapi yang terpenting, domba-dombanya selamat. Yang terpenting, domba-dombanya aman. Bukankah itu juga yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita mengingat kemarin dalam peristiwa Paskah Jumat Agung, bukankah hal itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Di atas kayu salib Dia membentangkan tangannya untuk menjaga kita. Dia membiarkan tangannya tercabik-cabik supaya kita selamat, supaya engkau dan saya selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi keindahan relasi antara kita dengan Tuhan, yang digambarkan melalui gambaran gembala dengan domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dengan cantik perikop ini ditutup dengan dua buah perikop singkat. Perikop yang pertama yang menggambarkan dan mengisahkan mengenai Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan perikop ini juga ditutup dengan perikop lainnya yang mengatakan Yesus di seberang Sungai Yordan, dan banyak orang-orang di seberang Sungai Yordan yang kemudian menjadi percaya. Dan mari kita sama-sama menutup perenungan ini dengan pola yang sama, tapi dengan dibagi menjadi pertanyaan. Apakah kita mau menjadi seperti orang-orang Yahudi yang kemudian menolak relasi dengan Allah itu? Atau justru kita mau menjadi seperti orang-orang di seberang Sungai Yordan yang menjadi percaya dan menerima relasi dengan Allah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menerima undangan dari Tuhan untuk menjalani relasi yang dalam, yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun ini. Bagaimana caranya? Satu, kita terus mengingat siapa diri kita. Kita terus mengingat
kerapuhan diri kita dan kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita mengingat diri kita yang rapuh dan membutuhkan Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mungkin melewatkan waktu saat teduh kita setiap hari. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mungkin melewatkan waktu-waktu di mana kita harus datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menolong setiap kita. Yang kedua, mari kita sama-sama belajar mengenal Allah sebagaimana Allah harus dikenal. Bagaimana caranya? Karena kita tahu bahwa Allah telah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita jalani hidup ini di tengah-tengah masa-masa COVID-19 seperti ini. Kita percaya bahwa ada Allah yang memegang tangan kita. Ada Allah yang menuntun setiap kita. Ada Allah yang menjaga setiap kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sehingga kita tidak perlu lagi bersusah hati. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan. Karena kita tahu kita memiliki Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup tanpa khawatir dan kita hidup dengan penuh rasa kebergantungan pada Allah, tentu Allah pun juga tetap menginginkan kita memiliki hikmat untuk kita menjaga kesehatan kita. Untuk kita juga terus melakukan social distancing dengan baik. Untuk kita kalau pergi keluar kita menggunakan masker. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah aplikasi-aplikasi sederhana yang dapat kita lakukan. Karena kita mengenal Tuhan, mari kita sama-sama terus memperdalam relasi itu dengan Tuhan. Dengan kita mengenal diri kita lebih dalam dan kita mengenal Allah lebih dalam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan setiap kami bahwa relasi kami dengan Tuhan itu adalah seperti relasi gembala dengan domba. Yang di dalamnya kami dapat mengenal kerapuhan diri kami sehingga kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya kami dapat mengenal diri kami yang rapuh, tapi kami juga dapat melihat betapa Allah yang sungguh-sungguh tangguh sehingga kami dapat menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Tolong dan berkati setiap kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa di dalam 2 bulan terakhir ini pasti kehidupan kita penuh dengan tantangan. Tapi ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menopang, menjaga, dan memelihara kita. Dan yang terpenting adalah bahwa Ia adalah seorang sahabat yang bisa merasakan kegentiran, kesusahan yang kita hadapi. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian KPPK 150, Yesus Sobat yang Sejati. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati berseru kepadanya, ungkapkan segala apa yang kau takuti hanya kepada Tuhan. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus
hati berdoa, kami percaya Tuhan yang akan menjawab dan menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama buka suara, kita mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan. Bila hingga saat ini kita semua boleh menjalani kehidupan kita dengan sehat, dan Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kita juga mensyukuri bahwa walaupun banyak tempat ibadah gereja yang ditutup untuk saat ini, tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai teknologi, yaitu channel YouTube yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk ibadah online. Kita mensyukuri bahwa semakin banyaknya channel-channel kekristenan dan penginjilan yang bisa dibukakan, yang bisa menjangkau semakin banyak orang di seluruh dunia. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggunakan channel-channel ini juga untuk sebagai membawa orang lebih banyak percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mensyukuri untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami mensyukuri untuk segala hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun adanya pandemi COVID-19 ini, kami mensyukuri karena kami terus diberikan kehidupan dan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, tempat tinggal ya Tuhan. Semuanya kami mensyukuri karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mensyukuri untuk channel YouTube yang boleh memungkinkan kami dan banyak gereja-gereja lainnya membuka channel-channel yang ada untuk ibadah online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sarana ini boleh kami gunakan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi dengan yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang selama ini mereka tidak bisa datang ke gereja ataupun beribadah. Tetapi hal ini boleh digunakan lebih positif lagi ya Tuhan, untuk boleh membawa orang percaya kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, belajar lagi firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan teknologi ini juga, dan Tuhan dengan Roh Kudus juga yang menyentuh setiap hati orang ya Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau juga yang akan menyentuh setiap hati orang yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang bersama-sama berdoa untuk saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memakai sarana-sarana teknologi ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, mari kita sama-sama buka suara untuk kerohanian jemaat dan simpatisan, agar kita semua tidak semakin mundur dan kita semua boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Kita rindu agar semua jemaat semakin mempunyai waktu untuk saat teduh, mempunyai kedekatan yang lebih erat lagi dengan Allah Bapa. Karena itulah yang kita rindukan bersama-sama. Marilah kita sama-sama berdoa dan buka suara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus membawa kami jemaat dan simpatisan GKI Kanaan dan seluruh jemaat kekristenan yang ada di seluruh dunia, membawa momen-momen ini, membawa kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu dengan waktu-waktu yang ada, kami boleh beristirahat, tapi kami juga boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya Tuhan. Kami boleh semakin menggunakan waktu kami lebih bijaksana lagi, lebih mau belajar firman Tuhan lagi. Kami boleh semakin menggunakan waktu kami untuk membaca firman Tuhan, mendalaminya dan merenungkannya. Kami tidak ingin waktu ini berlalu begitu saja, tetapi kami mau ketika kami kembali nanti, kami mempunyai kerohanian yang semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menolong, dan ketika semua pandemi ini berakhir, kami semua adalah jemaat-jemaat yang lahir baru ya Tuhan, yang telah Kau ubahkan, mempunyai iman dan kerohanian yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan dan menolong setiap dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk keadaan ekonomi yang banyak mengimbasi untuk seluruh banyak orang, baik yang pekerja maupun yang pengusaha.
kita melihat bahwa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan maupun yang mempunyai usaha, mereka harus kekurangan bisnisnya ataupun mengalami kemunduran, bahkan juga mungkin harus ada yang tutup toko dan segala macam. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan yang akan menolong. Jangan biarkan setiap kita anak-anak Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak benar ataupun yang cara-cara duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita semua boleh bertahan dengan baik dan kita boleh dengan sungguh-sungguh menjalani dan bertahan selama pandemi ini agar terus kita memancarkan terang dan kasih Kristus, dan Tuhan kiranya yang menolong sekali lagi setiap kita untuk boleh menghadapi krisis ekonomi karena pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami melihat bahwa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Tuhan kiranya yang berbelas kasihan dan Tuhan Yesus yang menolong setiap karyawan-karyawan yang terus mencari pekerjaan baru agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan baru dengan penuh kesabaran dan terus mereka mempunyai damai sejahtera, sukacita, dan karena mereka boleh terus dimampukan ya Tuhan, boleh bertahan hingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan baru. Kami percaya Tuhan yang akan terus mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui tangan-tangan orang yang Engkau percayai Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengusaha yang mungkin mereka harus mengalami kesulitan karena usahanya yang turun drastis ataupun mereka harus mengurangi karyawan. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan yang menolong senantiasa para pengusaha-pengusaha, pebisnis agar setiap kami anak-anak Tuhan terus boleh diberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh mengatur perusahaan dengan baik dengan cara-cara yang benar. Kami boleh menjalankan perusahaan dengan baik ya Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini kami tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh pengusaha agar mereka boleh dengan baik mengatur keuangan perusahaannya dengan baik, dan hingga pada akhirnya Tuhan mereka terus boleh bertahan melewati badai COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, menggunakan pengusaha-pengusaha ini juga boleh menolong semakin banyak orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para karyawan dan para pengusaha yang mengalami kesulitan-kesulitan yang saat ini dihadapi hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita yang keempat, kita berdoa untuk PSBB yang dijalankan pada saat ini, yaitu banyak kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan di rumah. Kita berdoa bersama-sama agar setiap anak-anak boleh menjalani sekolah belajar online-nya dengan baik dan orang tua juga boleh mensupportnya dengan baik. Kita juga berdoa agar seluruh keluarga, orang tua, bapak, ibu, dan yang tinggal bersama-sama juga boleh terus mensupport satu sama lain, terlepas dari tantangan dan rintangan yang ada, agar terus semua yang bersehati saling mendukung satu sama lain. Mari kita berdoa, buka suara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar PSBB yang saat ini masih dilaksanakan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk anak-anak menggunakan teknologi dengan komputer, semuanya boleh terus mereka belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Kami berdoa agar orang tua yang mensupport boleh juga terus mensupport dengan tempat ataupun dengan sistem yang ada, juga mereka terus mendukung anak-anaknya belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saat-saat seperti ini seluruh keluarga boleh menggunakan waktu dengan bijaksana, semakin banyak berdoa bersama, adanya mesbah keluarga, dan Tuhan yang memampukan, yang memberkati setiap keluarga agar keluarga-keluarga boleh terus mensupport satu sama lainnya Tuhan. Walaupun adanya rintangan, tantangan, dan keadaan mungkin yang membuat situasi kurang menyenangkan satu sama lain, tapi Tuhan kiranya terus memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga, agar semuanya terus melihat kemuliaan Tuhan ya Tuhan. Mereka terus saling mensupport satu sama lain, tidak saling menyalahkan, tetapi terus saling mendukung
saling mengasihi hanya karena dasarnya dari kasih setia Tuhan saja Tuhan. Kami berdoa kiranya di saat-saat seperti ini setiap keluarga semakin banyak mendekatkan diri satu sama lain, dan mereka boleh terus menggunakan waktu-waktu yang berharga ini untuk semakin berdoa bersama dan memanjatkan doa-doa permohonan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, marilah kita sama-sama berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita berdoa agar pemerintah terus diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatasi pada pandemi ini, dan kita juga mengingat negara-negara lain yang juga mengalami penderitaan dan masalah yang sama. Kita juga berdoa agar Tuhan terus menjaga stabilitas negara kita juga. Jangan biarkan adanya oknum-oknum tertentu yang ingin menggunakan hal-hal saat-saat seperti ini untuk menjatuhkan negara ataupun mengambil keuntungan. Marilah kita juga berdoa untuk seluruh pasien yang terkena COVID-19 maupun mereka yang sedang sakit dan lemah tubuh karena lanjut usia maupun karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Mari kita semua buka suara dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong Pak Jokowi sebagai pemimpin negara, untuk Tuhan Kau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap negara yang terkena COVID ini agar semua diberikan hikmat kebijaksanaan sekali lagi ya Tuhan untuk mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami berdoa agar Tuhan yang terus menjaga stabilitas negara, agar terutama untuk Indonesia Tuhan, agar jangan sampai ada oknum-oknum ataupun segelintiran orang yang berusaha untuk menjatuhkan NKRI ataupun mengambil keuntungan dari pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa agar segala kebijakan yang diambil oleh negara kami untuk boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kiranya segala bantuan-bantuan yang telah direncanakan boleh tersalurkan dengan baik, dan itu boleh membantu warga negara Indonesia Tuhan. Sekali lagi Tuhan memimpin untuk sarana prasarana yang disiapkan untuk seluruh dokter maupun suster maupun farmasi, semuanya boleh bersatu padu ya Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk penyembuhan dan pencegahan maupun untuk penyembuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sekali lagi yang menolong, memberkati negara kami, bersama-sama bersatu padu ya Tuhan, dari pemerintah, elemen masyarakat, seluruh pengusaha dan seluruh warga negara Indonesia bersama-sama ya Tuhan memahami akan penyakit ini, dan kami boleh bersatu padu untuk melawan penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan sekali lagi yang menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menjaga dan memelihara, dan kami percaya bahwa segala sesuatu kedaulatan-Mu adalah sempurna, dan Kau pada waktunya yang terindah Tuhan, COVID-19 ini akan selesai ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, menyerahkan semua bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, inilah doa dan seruan kami, seluruh jemaat-jemaat GKI Kanaan, yang kami rindu untuk kami boleh berkumpul suatu hari nanti ya Tuhan di gereja lagi, beribadah bersama-sama lagi. Kami percaya dengan segala doa-doa yang kami panjatkan, Engkau yang akan menjawabnya ya Tuhan, dan Engkau sekali lagi yang akan memberkati dan menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup perjumpaan di malam hari ini, marilah kita kembali mengangkat pujian bahwa kita tidak perlu takut karena ada rasa aman dan damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus.
karena kita hanya boleh bersandar pada lengan yang kekal. KPPK 221, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Demikian persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.